ini kok aneh, dia bilang. Saya mimpi kamu lagi. Tuhan kasih kok tiba-tiba hilang gitu. Dan dia bilang sama saya pendarahannya nggak berhenti. Shalom, 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 shalom. Luar biasa sekali kita berjumpa di dalam program My Testimony. Kamu pasti ditolong Tuhan. Sebuah program yang berisi tentang kesaksian-kesaksian kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu pasti menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan program ini ada untuk memberikan sebuah ruang bagi setiap kita untuk bisa bersaksi. Nah, seringkali banyak orang-orang percaya mereka itu malu untuk bersaksi. Padahal sesungguhnya waktu kita bersaksi itu ada saya menyebutnya begini, sangat powerful waktu kita bersaksi. Kok bisa Pak Pendeta? Oh, saya bacakan ayatnya. Wahyu 12 ayat yang ke-11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Lihat ini, iblis dikalahkan salah satunya oleh apa? Kesaksian. Jadi waktu kita bersaksi, kita sedang mengalahkan iblis, kita sedang menghancurkan iblis. Justru kalau kita malas bersaksi, malu bersaksi, iblis justru untung. Tapi kita nggak mau iblis untung, kita mau buat iblis jadi buntung. Haleluya. Nah, pastinya malam hari ini saya tidak sendiri. Karena bukan kesaksian saya yang mau didengar, tetapi kesaksian dari seorang anak Tuhan. Malam ini, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Lianto Wong. Lianto Betul ya? Wong. Kita udah kenal lama loh Pak ya? Ya, 10 tahunan ya Pak. 10 tahunan ya? Iya, 10 tahunan. 2008 saya menikah. Berarti lebih dari 10 tahun. Lebih. 2008 saya menikah dan sebelum itu saya sudah kenal Bapak. Iya. 2008 saya menikah, semakin kenal karena saya tinggal di Jakarta. Bapak juga sama-sama di Jakarta. Jadi 10 tahun lebih ya Pak ya? Lebih 10 tahun. Iya. Jadi udah lama ini. Udah lama ya. Udah keluarga, rekan ya. Banyak lah ya. Nah, malam hari ini saya bersama dengan beliau. Beliau ini adalah seorang pengusaha, entrepreneur juga kalau boleh dibilang, seorang desainer. Tukang jahit, tukang potong, tapi motong yang bener, jahit yang bener. Tapi jahitannya Bapak itu nggak ecek-ecek itu. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, luar biasa sekali. Nah, Bapak generasi ketiga dari Wong Hang Taylor ya. Wong Hang Taylor ya. Generasi ketiga ya. Sekarang kan udah masuk generasi keempat. Iya. Mulai terjadi sedikit perubahan lah istilahnya ya. Tapi ya itulah kita. Perubahan wajar juga Pak. Kan mulai ke generasi berikutnya lah. Mempersiapkan generasi. Betul. Itu luar biasa. Tapi Bapak selain sebagai seorang desainer, Bapak juga suami. Betul. Dan seorang ayah. Ayah punya anak 3. Anak 3, yang pertama Pak? Yang pertama Selin, yang kedua Solomon, yang ketiga Brenner. Mau rencana ada tambah lagi atau cukup? Pabriknya udah tutup Pak. Tapi istri 1 ya Pak ya? Istri cukup 1 lah. Sampai selama-lamanya. Iya, amin. Orang 1 aja nggak ente-ente. Ngerawatnya, ngeramutnya, semua. Iya. Kita cukup 1 itu sudah cukup lah. Tuhan kasih 1 itu sudah luar biasa. Haleluya, luar biasa. Nah, Pak Lianto, saya rindu lewat program My Testimony ini. Ada banyak orang yang bisa diberkati lewat kesaksian-kesaksian. Betul. Dan saya sempat dengar ada kesaksian-kesaksian dalam kehidupan Pak Lianto.
Jujur waktu saya dengar itu, saya menyimpulkan episode itu, satu episode nggak cukup, Pak. Itu bisa lebih 5 episode itu khusus membahas kesaksian dari kehidupan Pak Lianto. Tapi tentunya kita harus pilah-pilah di next episode berikutnya. Nanti tentunya kita harap Pak Lianto bisa memberi waktu lagi untuk menyaksikan perkara-perkara yang dialami bersama dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal, Pak, yang saya rindu untuk Pak Lianto bisa bersaksi yaitu bagaimana bisa berjumpa dengan wanita yang sekarang jadi istri. Nah, mantan pacar ya. Iya, boleh mantan pacar lah ya, boleh. Ya, jadi ini mungkin banyak dialami anak-anak muda ya. Ini berarti kita balik hampir 23 tahun yang lalu. 23 tahun menikah. Jadi ya singkat cerita kan kita kan banyak teman ya, terus ya nggak pernah hubungan itu bisa berjalan serak gitu loh. Nah, sementara kan namanya cowok juga kepingin mencari pasangan yang benar. Betul. Nah, kita harus cari pasangan yang seiman itu terus ya, apakah itu jodoh dari Tuhan? Ya. Nah, itu kan ya gampang-gampang susah mestinya. Kita tahu dari mana itu kan. Nah, waktu itu bulan Mei tahun 98 ya. Saya pulang ke Surabaya, tiba-tiba saya disuruh mama saya itu nganterin makanan ke salah satu ibu Sarah ya. Terus dia bilang, kamu tak kenalin cewek gini, cewek itu cantik gini. Ini fotonya lah. Jujur saya lihat fotonya sebenarnya saya nggak suka, bukan tipe saya. Nggak masuk kriteria. Iya, ya ini ya memang cantik tapi ya udahlah saya bilang begitu. Enggak, saya dalam tanda kutip setengah dipaksa. Udah ikut saya kenalin. Singkat cerita, di mana rumahnya? Aku juga nggak tahu ya, kata Bu Sarah gitu. Loh, gitu ya? Kan nggak ada mengenalin tapi nggak tahu gitu loh. Cuma sebentar. Nah, akhirnya dia ngajak saya belok kiri kanan gitu. Pokoknya ya sudah jalan gitu. Singkat cerita nyampe ke rumahnya. Dikenalin, ya saya lihat ya udah kenal biasa ya sudah. Nah, katanya juga mau waktu itu sore ya, dia mau ke gereja gini. Ya akhirnya saya ya udahlah, gua juga pulang gitu loh. Tidak ada perasaan apa-apa. Nah, habis itu nggak lama kemudian saya juga balik ke Jakarta. Nah, seminggu 2 minggu kemudian setelah selesai kerja, saya kan kerja sampai malam ya, jam 9 gitu. Iseng-iseng aja saya mau telepon. Kan dikasih nomor teleponnya. Ya, telepon. Ada nggak nyambung. Ya udah saya bilangin saya telepon lain-lainnya juga. Ya kan? Lain-lainnya itu ya. Iya. Iya. Ya namanya cowok ya, masih stoknya kan belum, ya belum ada pacar, belum ada. Nah, suatu saat saya ragu juga, selisih usia 8 tahun. Ya, jadi kan cukup panjang ya. Lah, apa yang mau saya omongin gitu loh? Saya mau topik apa yang saya mau angkat? Kasarnya takutnya nggak nyambung. Tapi tiba-tiba perasaan aja kepingin. Nah, satu waktu ketemu. Ngobrol. Nggak lama-lama 1,5 jam. Nah, zaman dulu kan nggak pakai handphone, interlokal. Pulsa bayar berapa? Pulsa jalan itu kan. Tapi udah nggak mikir pulsa udah kan. Karena gitu. Nyambung bener. Nyambung. Walaupun beda cukup jauh usianya. Iya, usia cukup jauh, frekuensi nggak tahu gimana. Kita ngobrol, nyambung terus. Nah, besoknya nyambung lagi. Nah, saya pikir wah, makin lama makin penasaran gitu loh. Nah,
sempet waktu itu saya bilang aku tak ke Surabaya ini kita namanya kan penasaran pengen, tapi giliran saya ke Surabaya nggak bisa ketemu dia, ya kan, pergilah itulah, tapi ditelepon di Jakarta diangkat. Ini saya kayak merasa dikerjain gitu loh. Nah terus saya mikir, wah Tuhan, tapi makin jadi penasaran. Padahal saya biasanya ya kalau sudah gitu ya udah deh, nggak ini. Sampai saya waktu itu saking penasarannya saya doa sama Tuhan. Saking ya nggak tahu ya ada hati apa gitu loh. Saya doa tuh sampai nangis sama Tuhan. Iki jodohku tak bukan Tuhan. Kok rasanya kepengen ketemu. Jadi Bapak sempat berdoa sama Tuhan, ini bener nggak nih Tuhan ini jodohku atau enggak? Iya. Terus aku istilahnya penasaran, akhirnya saya kan di dalam setiap hari kan saya minta tanda kehendak Tuhan itu yang mana, bener nggak? Kalau nggak bener ya sudah, saya nggak mau pusingkan dong. Kalau bener ya Tuhan kasih jalan. Singkat cerita waktu itu saya ke Surabaya cari dia, nggak ada. Katanya nggak ada terus. Terus saya ingat waktu itu hari Minggu itu kebaktian jam 7. Saya di gereja, saya doa sama Tuhan kalau gitu aku nggak pulang. Ya berarti ini bukan jodoh ya. Saya doa sama Tuhan. Nah tiba-tiba selesai kebaktian, bubaran gitu, handphone saya bunyi. Saya ditelepon sama ipar saya. Kamu ada yang nyariin cewek namanya ini. Dia ada di rumah sakit. Kenapa? Lagi sakit. Butuh pertolonganmu katanya. Loh, saya kaget siapa? Ya ternyata ya ini Nancy. Saya nggak tahu dia kok bisa telepon ke ipar saya. Gitu loh. Padahal saya bilang waktu itu saya mau balik ke Jakarta kan. Langsung saya ke rumah sakit. Kemudian tergeletak di ranjang. Saya bilang ngapain? Tapi begitu saya sampai di sana dia cuek. Ya kan? Padahal sebelumnya nyari. Maksudnya apa gitu loh. Tambah penasaran. Saya ajak ngomong, diem aja ini. Tapi ya udahlah, saya akhirnya ya balik ke Jakarta, ya kan. Saya juga nggak ngerti ngapain dia telepon saya suruh datang, tapi gitu saya datang saya seakan-akan ditolak gitu loh. Nah, terus saya balik ke Jakarta, berapa waktu kemudian saya juga doa sama Tuhan, terus saya telepon sama dia. Ya udah deh, kalau memang Tuhan izinkan, ya kita bisa barengan. Kalau enggak ya sudah jangan gitu loh. Nah, terus kita minta waktu sama Tuhan kan, kalau seminggu gimana Tuhan. Nah itu di telepon saya ngomong sama Nancy, dia bilang amin, kalau memang jodoh ya udah, kalau enggak ya udah, sama-sama jadi teman. Waktu itu sama-sama sepakat berdoa dan minta tanda. Nah terus nggak lama saya ke Surabaya, dia cerita sama saya, aku dideketin cowok aneh. Anehnya gimana? Dia bilang Tuhan ngomong sama dia bahwa saya ini jodohnya dia. Loh kalau Tuhan yang ngomong pasti konfirmasi. Saya juga diomongin, jangan main tembak aja. Saya ketawa gitu loh. Ya memang banyak lah cowok, cara-cara cowok deketin cewek kan. Nah malamannya saya juga, ternyata ya mungkin ini ide juga gitu loh. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodoh saya, biar dia mimpi saya, jangan saya mimpi dia, gitu loh. Nah besoknya kita ketemuan, dia cerita, loh kok aneh ya, saya ini kemarin malam mimpi kamu. Loh saya kaget, loh kok sedemikian itu, kok cepet Tuhan, gitu loh. Jangan-jangan kebetulan. Ya, orang kan sering begitu ya. Oh, kebetulan, segala sesuatu kebetulan. Padahal segala sesuatu menurut saya nggak kebetulan. Setuju. Betul. Tapi waktu itu saya
saya nggak terima, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Tapi jujur saya kepengen sekali lagi. Jadi Bapak nego sama Tuhan, minta tanda satu kali lagi. Jadi kalau memang dia jodoh saya, Tuhan kasih dia mimpi lagi, bukan kasih saya. Tapi saya minta ampun sama Tuhan ya, karena kan ya jujur dia takut juga kan minta gitu. Nah terus besoknya dia telepon saya lagi, kita ngobrol. Ini kok aneh, dia bilang. Saya mimpi kamu lagi. Mimpinya itu di masuk rumahmu, ada ini, ada meja bulat kaca, ada orang tuamu, ada saudara-saudaramu, kita makan satu meja. Saya kaget. Yang dia ceritakan itu persis keadaan rumah saya. Oh, semua barang itu semua persis. Yes. Nah, saya langsung bilang sama dia, saya nggak ngomong apa-apa. Kita belum jadian, Pak. Ya kita masih teman, masih teman, masih penjajakan lah itu loh. Saya ajak dia, terus saya ajak ke rumah saya, dia kaget. Ini yang dimimpi saya. Makanya saya bilang, habis gitu saya ngomong, jujur saya yang doa minta Tuhan kasih tanda. Kalau Tuhan kasih, apakah kamu itu jodoh saya? Itu loh. Nah kita baru kenal berapa minggu, telepon pun juga beberapa kali lah, masa bisa ini sedemikian gitulah. Nah ternyata Tuhan kasih tanda seperti ini, ya akhirnya ya kita pendekatan dan akhirnya jadian. Tapi ini luar biasa ini, makanya saya sangat bersuka cita sekali di dalam program kali ini, karena ini kesaksiannya bukan cuma untuk yang sudah berkeluarga, tapi untuk yang belum berkeluarga, kita juga bisa mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa dalam kita membangun hubungan, yang pertama itu harus seiman. Betul kan ya Pak? Betul. Terus kita taat juga, itu gara-gara Bapak taat nganterin itu. Nganterin Bacang ya. Akhirnya bisa dipertemukan dengan. Ya, jadi bukan Cik Nancy kan. Ya. Terus yang luar biasa juga adalah berdoa. Nah ini banyak anak-anak muda Pak, kalau sudah suka, doanya lupa. Suka dulu ya. Nah, itu kadang-kadang memang yang kita mau itu belum tentu yang Tuhan mau. Betul. Bapak punya kriteria, pengennya ceweknya kayak begini. Ternyata begitu lihat foto, ini bukan kriteria aku. Tapi justru Tuhan bilang, ini tulang rusukmu. Nah, itulah rahasia Tuhan. Itulah yang luar biasa. Maksudnya Cinesi ini diambil dari tulang rusuknya Pak Lianto. Itu yang luar biasa. Ini pelajaran yang bagus sekali nih buat setiap anak-anak muda ya. Ayo anak-anak muda yang masih jomblo-jomblo, perhatikan ini ya. Akhirnya singkat cerita, pemberkatan nikah. Bahkan saya sempat dengar juga proses pemberkatan nikahnya itu tempatnya itu mujizat juga ya. Tapi mungkin nanti next kali ya tuh Pak ya, kita bahas next berikutnya. Jadi memang ketika kita tuh jadian Pak, saya sama dia itu kayaknya itu tidak ada rahasia. Terbuka. Jadi terbuka. Dan bagus. Kita tuh merasa seneng, damai terus gitu loh. Seneng terus istrinya. Sama Tuhan juga menggebu-gebu kan Pak? Nah itu tanda juga. Jadi kita kadang, ya kita jarang, nggak pernah nonton bioskop, tapi kita ke gereja. Anak-anak muda sekarang ini harus dengar loh, ini bener loh ya. Kalau engkau pacaran justru membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, hati-hati itu, hati-hati. Jadi zaman dulu ada doa malam, jadi kita habis dinner doa malam. Datang, ada KKR kita bareng-bareng ikut datang, ikut ini semuanya. Jadi ya nggak lepas dari itulah, dan kita merasakan hadirat Tuhan itu nyata. Gitu. Jadi orang bilang, wah kalau orang menikah itu serem, drama dan sebagainya. Sebenarnya itu karena bukan dari Tuhan Pak. Karena
Betul. Kalau dari dalam Tuhan, memang kita dalam berbagai hal nggak cocok. Betul. Tapi bagaimana kita saling mengisi? Betul. Gitu loh. Jadi kadang dia yang menguatkan saya menguatkan dia. Ini. Jadi saling mendukung. Wow, luar Gitu. biasa ini. Jadi ketika misalnya saya dalam keadaan lemah, ya bisa aja kan ini dia selalu menguatkan. Ini kita bisa, Tuhan bisa, Tuhan bisa. Nah itu loh, kira-kira gitu. Luar biasa sekali. Ini pelajaran kehidupan, sebuah kesaksian untuk kalian anak-anak muda. Perhatikan ini baik-baik ya. Nah, lanjut nih Pak, lanjut. Okay. Saya juga sempat dengar nih setelah pemberkatan nikah, pastinya kan punya kerinduan untuk punya rumah. Iya. Gitu. Nah, ceritain tuh Pak, ceritain. Nah ini istilahnya kita di Jakarta kan kepingin punya rumah Pak. Iya. Kita sebenarnya sebelumnya tinggal di ruko. Ya kan. Sementara anak makin gede dan saya pikir saya harus punya rumah. Ya gimana caranya. Nah singkat cerita itu di ruko saya di belakang itu ada rumah dijual. Ya, saya jalan-jalan, saya nggak sengaja, saya lihat loh, ini dijual. Nah, saya pikir, saya lihat-lihat lagi, kok rasanya pas ya? Kenapa Pak? Sebab dari tempat ruko saya di depan, itu tembus ke belakang rumah ini. Oh, cedak, dekat. Nah, jadi saya cukup jebolin dinding, udah nyampe. Apalagi tinggal di Jakarta, tempat kerja sama rumah kalau deket itu udah enak banget. Wah, enak banget. Macetnya. Jadi selama ini saya kan waktu itu kan tinggal di Mangga Besar, kantor di Kelapa Gading. Jadi istri saya yang jemput antar, ya saya juga kasihan kan. Iya. Bisa 1,5 jam Pak. Betul. Belum PP. Belum. Ya. Nah saya pikir saya mau pindah, saya lihat wah ini Tuhan sediakan rumah. Saya mulai cari developernya yang jual, saya cari ke Riwayat kemana. Oh iya Pak, memang dijual. Dan ini rumah sudah sekian tahun nggak laku-laku. Ya, karena memang kondisinya waktu itu rumahnya itu agak tusuk sate. Oh, rumah tusuk sate. Ya, sulit laku itu biasanya. Nah, sulit laku. Terus saya pikir ini Tuhan sediakan. Saya sih kita nggak percaya lah gitu-gitu kan. Betul. Saya percaya semua Tuhan yang sediakan ini pas banget. Dalam hati saya ini Tuhan sudah siapkan. Nah kita doa lagi, kita doa sama istri, kita minta jalanlah Tuhan gimana caranya untuk mewujudkan impian ini. Kita lihat rumahnya itu cuma 2 lantai, kamar kecil-kecil, tapi ya namanya pengen rumah ya waktu zaman itu ya udah seneng gitu loh. Kita coba nego-nego, nah ternyata masih punya developer, belum sampai ini. Dan memang kalau nggak salah 4, 5 atau 6 tahun nggak laku-laku. Ya. Nah akhirnya kakak saya bareng kakak saya ke sana nego. Ya ini namanya orang di Jakarta Pak, beli rumah nawar 5-10 juta aja nggak dikasih, padahal nilai rumah kan udah harganya sekian. Waduh, kita sebenarnya jengkel, masa nawar rumah emang nggak dikasih. Apalagi tusuk sate kan? Nah iya, dia bertahun-tahun nggak laku. Singkat cerita waktu itu saya ke Surabaya, istri Jakarta. Saya lagi ngurus urusan di Surabaya, kakak saya telepon, gimana kamu mantep nggak nih? Loh, kalau tanya saya mantep, saya bilang gitu. Nah, saya juga kepingin kayaknya ideal banget, ya kan? Ya sudah yakin, kalau yakin orangnya tuh dinego sekian juta aja nggak mau loh. Beli rumah tuh kayaknya kita kan juga rada jengkel gitu loh. Biasanya kan ya turun bisa 20, 30, 50 juta, 100 juta kan. Nah, ya sudahlah, uang segitu masa kita mau beratin, ya kan. Udah ambil aja, saya bilang gitu. Nah, kakak saya udah habis gitu. Sebelumnya itu kakak saya itu telepon sama developernya. Nego. Nggak dikasih diskon sama sekali.
telepon saya. Kalau boleh tahu sebentar Pak, itu rumah berapa kali berapa? 10 kali 20 kan 10 kali 20. Ya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih ya. Saya udah nggak terlalu inget ya. Nah sekarang Kakak nelpon itu. Kakak nelpon developer. Developernya nggak mau kasih diskon. Telepon saya. Nah di depan kakak saya itu ada istri saya, supaya jadi saksinya lah gitu loh. Berarti loudspeaker kali. Ya, di handsfree kan teleponnya. Terus habis gitu saya bilang oke. Terus kakak saya ya udah kalau kamu oke, saya telepon orangnya, saya deal. Kita kasih DP, ya kan? Ya udah deal aja. Nah tutup telepon itu kakak saya langsung telepon developer. Nah waktu telepon dijawab, Pak, bener nggak bisa kurang lagi? Nggak bisa Pak. Ya udah kita beli. Dari sana suara nyeletuk, maaf Pak, sudah laku. Doh. Ya, nggak sampai 5 menit. Nggak masuk akal. Sampai kakak saya sempet mau marah, Pak, jangan bercanda ya. Ini baru nggak sampai 5 menit saya telepon Bapak nggak kasih. Sekarang saya deal. Kenapa sekarang bilang laku? Iya Pak, barusan orangnya tuh bayar di depan saya. Kasih, kalau nggak salah tunai, kalau atau cek saya nggak tahu. Tapi dia ngomong udah dibayar. Lah, saya kira ini bercanda atau namanya orang mau gimana atau mau naikin harga lagi atau gimana kan? Gitu loh. Terus ngomong sama istri saya telepon saya habis gitu. Kok ini rumahnya sudah laku. Saya sempat emosi kan. Terus saya mikir loh, kayaknya menurut saya rumah yang ideal yang Tuhan kasih kok tiba-tiba hilang gitu loh. Saya sempat kecewa, tapi istri saya bilang, sudahlah kita ngucap syukur saja. Wah. Ya, kita doa. Kita enggak tahu apa maunya Tuhan. Di situ peran istri ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Nah dia bilang, saya langsung sadar. Waktu itu kan saya sempat emosi, saking kepenginnya ya, bayangin Pak. Iya betul. Saking kepenginnya, saking ininya sudah ini tiba-tiba rasanya hilang gitu loh. Nah, sampai Jakarta saya keliling semua broker-broker. Saya tanya, saya penasaran bener nggak sudah laku. Ternyata bener sudah laku. Nggak masuk akal, bertahun-tahun rumah yang nggak laku, terus nego sedikit pun juga nggak bisa, nggak sampai 5 menit telepon dibilang sudah laku. Nah saya akhirnya berdoa sama istri, ya udahlah kita mau ngomong apa, mungkin jalan Tuhan bukan jalan kita, ya kan? Kita doa aja apa yang Tuhan mau. Kalau enggak dikasih sekarang ya sudah, mau ngomong apa ya kan. Kita belajar untuk berserah. Ini luar biasa sekali. Belajar untuk berserah, bersyukur. Berserah, doa. Ya, apa rencananya Tuhan. Iya. Terus enggak lama kemudian Pak, singkat cerita saya dapat tanah, saya bangun, ya, saya dapat lebih besar dari yang sebelumnya. Boleh tanya berapa kali lebih besar daripada yang 10 kali? Hampir 2 kali lah. Hampir 2 kali lebih besar. Ya. Bapak jadi yang dulu itu bisa beli tanah sendiri. Iya, saya dulu kepingin ada ruangan home theater, bisa dengerin musik, bisa doa, ya. Akhirnya saya desain semuanya. Karena beli tanahnya kosong kan. Kalau itu di rumah yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan nggak ada Pak, parkiran cuma 1 mobil. Sekarang parkiran bisa berapa mobil? 6 mobil masuk gitu loh. Jadi ya saat itu istri saya bilang, kamu bangun 6 mobil, mobilnya siapa? Kita cuma mobil 1. Tapi kan saya bilang, namanya orang kan nyiapin 6 mobil garasi kan ya nggak apa-apa, saya bilang begitu. Iman lah ya. Iya, gitu loh. Nah sekarang penuh parkirannya. Tapi ini luar biasa loh Pak. Iya. Memang kita belajar bahwa rencana kita itu bukan rencana Tuhan. Iya. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Makanya saya jadi ingat
Ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Yesus itu luar biasa. Di akhir doanya dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Sempat lah ya, sedikit memaksakan kehendaknya waktu itu. Waktu itu sempat kecewa. Tapi justru akhirnya peran seorang istri itu luar biasa, membuat akhirnya bisa berserah, bersyukur, berdoa, sepakat sama-sama. Dan akhirnya kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Entuk tanah, dapat tanah yang lebih besar, bisa bangun sesuai yang kita mau. Impikan, Pak. Luar ya, itu Tuhan tuh baik semua. Ciami tenang. Bangunnya juga bingung. Bangunnya juga. Bangunnya masih bingung. Bingung. Duit dari mana? Oh iya, soalnya kan? Lebih besar ya. Lebih besar. Cuman tanah tok soalnya. Ya, tanah tok. Pasti lebih mahal. Iya. Terus. Saya bingung, Tuhan. Ini kalau tanah tok, kapan saya dapat rumah? Saya kan pengen rumah. Ini baru tanah. Ini. Bingung gitu dah. Saya kan nggak mau ngeributin yang lain-lain gitu ya. Ini gimana ya? Mau nyusahin keluarga. Ya. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini sudah kamu kasih ya kan. Kalau rencanamu yang kasih pasti tidak pernah gagal. Amin. Ya, amin. Jadi saya cuma iman kalau Tuhan sudah kasih pasti selesai nih. Amin. Tapi masalah sekarang yang kenyataan yang saya alami, aku bayar pakai apa? Gitu kan? Aduh, aku juga bingung. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau itu memang kehendakmu, carikan pemborong, kontraktor yang mau bangun dulu. Setelah jadi baru saya bayar. Maksudnya Bapak minta sama Tuhan supaya ada kontraktor yang mau bangun rumah itu, ya gambarnya kan sudah jadi, saya sudah panggil arsitek, ya kan? Bayarnya belakang. Gitu. Bayarnya belakangan. Ya apa ada Pak? Lah iya, kalau kita bayar seperti biasa, termin, ya kan, DP berapa, itu kan ya sama atau nggak butuh Tuhan, Pak. Semua orang manusia juga bisa. Oh gitu ya? Ya kan? Saya bilang kalau ini dari Tuhan, pasti caranya kan aneh-aneh. Waduh, gitu berarti loh. Memang caranya Tuhan itu memang selalu aneh-aneh, Pak. Ya, ini luar biasa loh ini. Ya, makanya itu saya belajar. Tuhan kalau memang itu kehendakmu, cari pemborong yang mau bayar, yang bangun dulu. Pertanyaan saya gini, dapat nggak? Akhirnya dapat. Woi. Ini orang ini. Kemurahan Tuhan tuh banyak dalam dirimu ya Pak ya. Ya itu Tuhan baik. Betul. Ya, jadi kita itu diajarin setapak demi setapak. Jadi Tuhan itu melatih dalam kehidupan kita. Nggak mungkin 100% mulus. Perjalanan kehidupan tuh pasti ada aja. Tapi ya kita belajar percaya, bersyukur, berserah. Sudah maunya Tuhan. Kita cuma minta Tuhan. Jadi saya bayangin, sekarang kan saya punya anak, saya bayangin itu saya itu jadi anak. Ya, Bapak kita kaya di surga, yang punya semuanya. Jadi kalau kita seperti anak kita, kalau minta ke kita, nggak mungkin mereka minta makan kita kasih racun. Betul. Apa yang baik dan cukup pasti sesuai standarisasi mereka. Yes, amin. Jadi prinsip itulah yang aku coba sama Tuhan. Dan itu terbukti dari kontraktor yang mau dibayar belakang. Gitu. Jadi kontraktor yang mau dibayar belakangan sampai rumah itu jadi. Ya. Dan banyak hal. Contoh misalnya anak saya yang waktu mau sekolah ke London, Selin. Dia bilang sama saya, "Pak, temanku cerita apa? Bisa nggak sekolahin aku ke London? Temanku marah-marah sama saya. Kamu nggak sayang sama papimu ya? Papimu penghasilan berapa? Mau sekolahin kamu ke London? Terus papimu makan apa?" Gitu loh. Dia tanya, "Emang papi punya duit nggak?"
untuk nyekolahin aku ke London. Saya bingung, saya enggak pernah pengalaman kan. Saya tanya berapaan, sekian, kalau segitu nggak ada lah, besar sekali. Tapi saya bilang sama Selin, ini aja, kalau Tuhan menghendakin kamu bisa sekolah di sana, Tuhan yang mencukupi. Jadi tinggal kamu yang berjuang. Singkat cerita, si Selin sudah 3 tahun di London. Wah. Nah, Bapak itu juga hanya menanamkan nilai-nilai kebenaran firman kepada anak, iya, mengandalkan Tuhan, harus tidak mengandalkan orang tua ataupun kekayaan orang Betul. tua. Itu kan luar biasa. iya. Dahsyat. Jadi dahsyat. saya senantiasa memberikan mereka contoh bagaimana mereka juga harus mengalami Tuhan sendiri. Jangan cuma dengar kata orang, ya kan? Kalau kata orang kan kadang-kadang orang bilang, wah ini karena ini. Tapi kalau kita mengalami sendiri, mau nggak mau percaya nggak percaya kita harus percaya. Iya, betul. Dan Bapak sama Cik Nancy betul-betul mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai kebenaran firman. Bahkan bukan cuma mengajarkan, menghabiskan waktu juga bersama-sama dengan mereka. Saya lihat di sosial medianya liburan, gitu ya. Jadi Bapak ini bisa dibilang family man juga ya, bersama dengan keluarga. Jadi keluarga itu Tuhan yang kasih. Amin. Jadi ini pun saya dapat dari istri saya. Kamu nggak usah khawatir mengenai apapun juga, keluarga anak-anak itu dari Tuhan. Yes. Tuhan sendiri yang memelihara. Asal kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup benar. Kita bukan untuk yang macam-macam. Tuhan pasti kasih. Gitu loh. Nah, itu yang saya pegang. Jadi saya jangan sampai kita ini ya macam-macam lah. Kita kalau berkenan sama Tuhan kan apa yang benar, apa yang baik pasti Tuhan kasih. Amin. Luar biasa ini. Ini pembelajaran buat kita semua juga ya, bahwa memang kita ini harus berani berserah sama Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah melakukan satu pekerjaannya, maka cara-caranya itu memang di luar akal pikiran kita. Ya, nggak mulus. Kadang-kadang harus melewati masalah-masalah atau gelombang-gelombang, tapi justru itulah cara-cara Tuhan yang ajaib untuk menolong kita ya Pak ya. Luar biasa. Nah, saya juga sempat dengar Cik Nancy sempat mengalami sakit. Iya. Nah, coba Pak ceritain Pak. Itu kurang lebih antara tahun 2011-2012 ya. Waktu itu kita punya kerinduan untuk ke Israel. Ke Israel ya. Jadi saya berdua sama Nancy, kita cari-cari, akhirnya singkat cerita kita dapat ikut tour ya. Kita udah bayar DP-nya. Nah, nggak berapa lama kemudian tiba-tiba Nancy pendarahan. Pendarahan. Dan dia bilang sama saya pendarahannya nggak berhenti. Saya bingung gitu loh. Terus cek ke dokter. Ternyata setelah dicek sama dokter itu ada kista, ya. Jadi ada 2 benjolan, 2 buah bola tenis sebesar bola tenis. Itu benjolan di kiri kanannya. Kistanya itu sebesar bola tenis. Sebesar bola tenis. Ya. Terus dia sempat nggak bisa jalan karena kesakitan, terbaring di ranjang. Ya toh. Kita ini bingung mau ngapain. Setelah mendengar kabar itu, saya ajak anak-anak saya, walaupun anak-anak saya masih kecil-kecil, yuk gandengan tangan, kita doa. Saya doa sama istri, anak-anak kumpul, doa. Saya nangis Pak. Saya bilang sama Tuhan, penyakit ini bukan membawa yang jelek Tuhan, tapi saya percaya ini akan menjadi kesaksian bagi kita. Karena ini ketika Tuhan sembuhkan kita, saya akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya percaya ini cuma abal-abal, gitu loh.
Nah, singkat cerita, selesai doa, tiba-tiba dia bisa kuat. Yuk, kita keluar makan. Loh, tadi kamu tergeletak di ranjang. Jalan aja susah. Jalan aja susah. Dia jalan tuh ngerangkak, Pak. Ke kamar mandi tuh ngerangkak. Anak-anak yang pegangin. Yuk, nggak tahu, aku tiba-tiba kuat. Kita makan ke KFC. Pulang, karena saya inget 2 hari kemudian kita masih waktu itu lebaran ke Bali. Dia bilang, sudah, aku percaya Tuhan, semua obat-obatan gak diminum sama dia. Ya, terus saya bilang, lu jangan macem-macem lu. Ya kan saya juga takut ya Pak. Aku percaya Tuhanku lebih besar. Iya, iya. Ya, saya bilang, kalau kamu memang imanmu kuat, imanmu besar, enggak apa-apa, tapi jangan ini, saya ya deg-degan lah Pak, namanya juga ini kan harus operasi lah inilah, dokter bilang ini, dan itu kita udah 2-3 dokter yang cukup terkenal di Jakarta ya. Sampai di Bali, kita udah nggak mikirin penyakit, nggak pikirin, kita happy aja. Saya anggap itu nggak ada, gitu loh. Saya anggap udah sembuh, gitu. Terus ketika mama saya dengar berita begitu, pulang dari Bali, Singapura, harus check up semuanya. Akhirnya ke Singapura. Akhirnya ke Singapura. Dan dokter di Singapura periksa, cek, operasi. Betul, itu memang ada kista ada. Sebesar bola tenis. Fotonya masih ada. Fotonya masih ada ya, masih Pak? Ada, ya. Sebesar 2 bola tenis. Dokter di Singapura di NUX di Gleneagles juga menyatakan hal yang sama. Nah, harus operasi. Terus karena udah gede Pak, 2 bola tenis sih. Ya. Nah, istri saya bilang sama dokternya, "Dok, saya nggak mau operasi. Kita tinggal berapa minggu, 2-3 minggu mau berangkat ke Israel." Dokternya bilang, "Wah, kamu pasti sembuh." Amin, saya aminin. Kita pulang dari Singapura, kita lebih mikirkan persiapan ke Israel, ya kan? Saya Nah, tiba-tiba dokternya dia yang di Jakarta itu telepon. Ini hasil lab keluar. Kamu periksa, check up, cek lagi. Waktu itu hari Sabtu. Ya Sabtu saya bilang, waduh, saya banyak ini nggak bisa. Kamu aja ke sana, kamu rekam, nanti hasil rekamannya apa kita pelajarin, masuk akal enggak. Ya sudah, dia berangkat sendirian. Siang-siang sekitar jam 1, jam 2 dia telepon saya, langsung saya angkat karena saya tahu dia telepon pasti ada sesuatu. Dia bilang sama saya, "Kok dokternya tak khotbahi?" Loh, apaan lo? Terus lu sakitmu gimana? Sakitnya gimana? Dokternya sampai kaget, tak khotbahi sekalian. Dia bilang begitu. Loh, kenapa? Kistanya hilang. Hilang. Jadi dokter itu sampai lama periksa, diputer-puter alatnya itu, depan belakang ini. Wow. Dokternya bilang, kok nggak mungkin? Berapa minggu yang lalu, hasilnya ini ada. Fotonya itu ada tuh Pak? Ada, di labnya dokter ada, dokter udah periksa. Iya. Ini ada. Dia periksa yang lagi, yang baru, nggak ada. Kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain dok. Makanya tahu ini Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Dahsyat. Keren. Makanya dia bilang dokternya tak khotbahin Tuhan Yesus dok. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau tahu Cik Nancy itu orangnya memang semangat banget ya. Jadi kalau saya bayangin tadi waktu Cik Nancy bilang ke Pak Lianto khotbahin itu dokternya, wah itu luar biasa. Maaf, lanjut Pak, Pak. Jadi singkat cerita dia pulang, ya kita berdoa, ngucap syukur, thanks God ya, karena dikasih kesempatan untuk ke Israel ya. Akhirnya di Israel kami juga bersaksi. Amin. Kami ceritakan betapa Tuhan Yesus baik. Nah, karena dia masih benar sembuh enggak ya. Berapa tahun, 2-3 tahun yang lalu sempat periksa dokter lagi. Dan ternyata dokter juga nyatakan sembuh.
Wow. Jadi Tuhan itu kan tidak separuh-separuh. Kalau sembuh ya sembuh. Tidak ada lagi. Puji Tuhan. Yang saya bingung, Pak, keluarnya lewat mana? Iya. Tapi itu luar biasa, ya. Dokter boleh memvonis, tapi jangan lupa Tuhanlah yang tetap menentukan. Tapi kisahnya Cik Nancy itu hampir mirip dengan kisah yang dialami oleh istri saya, Pak. Ketika dua dokter berkata dia terkena tumor payudara, justru tiba-tiba ketika hari di mana mau dicek seberapa besar itu tumor, ganasnya, tindakan apa yang harus dilakukan semuanya, itu hilang. Itu luar biasa. Mujizat masih ada sampai hari ini. Untuk itu jangan pernah engkau menyerah. Haleluya. Dokter boleh memvonis engkau tumor, cancer, apapun juga, tapi hidupmu ada di tangannya Tuhan. Luar biasa. Dan sampai hari ini bersih terjadi. Semuanya tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan akhirnya waktu itu bisa pergi ke Israel. Wah. Jadi, nggak semua orang mungkin bisa punya kesempatan, bisa punya uang, tapi nggak semua orang bisa ke Israel. Betul. Tapi kalau hari itu Tuhan tetap kasih kemurahan, berarti memang Pak Lianto sama Cik Nancy dikasih kemurahan Tuhan untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah perjanjian. Coba kalau waktu itu operasi, Pak, kita nurutin dokter, nggak ke Israel. Nggak ke Israel. Betul. Iya kan? Betul. Tapi kita notot, kita kepengen. Imannya itu tuh luar biasa itu. Haleluya. Makanya tidak ada yang mustahil kan. Amin. Amin. Nah, sekarang mungkin kita sampai di sesi yang terakhir, Pak. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk semua jemaat Tuhan, karena ini nanti yang melihat ini bukan cuma di Jakarta ataupun Jabodetabek, seluruh dunia, Pak. Bahkan YouTube ini puji Tuhan atas kemurahan Tuhan, dari Australia pun juga ada yang nonton. Jadi pesan-pesan Bapak kepada jemaat, Pak. Terima kasih ya kepada Pastor Thomas sebelumnya ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di dalam kehidupan ini kan saya percaya Tuhan itu bekerja di dalam segala hal dan selalu mendatangkan kebaikan ya. Ada proses, ada campur tangan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, entah baik atau buruk yang menurut kita. Tapi Tuhan selalu merancangkan segalanya itu yang terbaik. Jadi jangan ada yang komplain, jangan ada yang berkeluh kesah, tapi senantiasa mengucap syukur. Kalau itu pun tidak sesuai dengan impian kita, tapi kalau Tuhan bilang yang ini yang terbaik, ya kita cuma ikut sama Tuhan. Dan Tuhan ternyata memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jadi saya sarankan kita itu setiap hari pasti harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, kita lakukan yang terbaik supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu aja, Pak. Haleluya. Kayaknya kalau pesan dari saya udah nggak ada, Pak. Karena semua udah diborong. Udah diborong. Sama Pak Lianto. Benar. Benar. Dibikin saya serakah ini. Enggak, bukan. Tapi semua yang beliau sampaikan itu sudah menjadi sebuah kesimpulan apa yang Bapak Ibu Saudaraku sudah dengar kali ini. Saya cuma mau berkata, ini saatnya kita praktek. Bukan lagi teori. Ini saatnya kita praktek. Untuk itu saya mengajak setiap kita, mari setelah engkau selesai dengar program My Testimony ini, kamu pasti ditolong Tuhan. Praktekkan setiap firman yang sudah engkau dengar. Amin. Hidupi setiap firman yang sudah engkau dengar. Dan percayalah bahwa firman itu berkuasa. Amin. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk setiap mereka yang mengikuti program ini, mereka yang sedang sakit, mereka divonis kanker, tumor, ataupun penyakit-penyakit yang lain, hamba berdoa,
kuasa mujizat-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Menyembuhkan setiap mereka yang sakit demi nama Yesus Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang sudah mendengar program ini ya Tuhan. Biarkan mereka betul-betul tidak salah dalam mereka mengambil keputusan untuk menentukan pasangan hidup mereka. Biarkan mereka sungguh-sungguh Tuhan mengikuti teladan yang firman Tuhan ajarkan. Seperti yang Pak Lianto dan Cinensi sudah alami. Yang mereka sudah lakukan. Mereka mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan setiap anak-anak muda pun juga mengikuti setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Aku menyerahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa untuk Pak Lianto, satu keluarga. Terus Kau jagai, terus Kau lindungi. Dan biarkan mereka Tuhan boleh mengalami terus pintu-pintu terbuka. Kemurahan demi kemurahan terbuka. Jagai keluarga mereka. Setiap siasat iblis dalam bentuk apapun juga dihancurkan, dipatahkan. Biarkan satu keluarga ini semakin berbuah, semakin berkenan, semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah bergabung dalam program My Testimony. Kamu pasti ditolong Tuhan. Dan bila Bapak Ibu Saudara diberkati lewat program ini, saya mengajak setiap kita membagikan program ini kepada orang-orang lain. Kenalan-kenalan, keluarga-keluarga. Bagikan program ini kepada banyak orang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini supaya kemuliaan bagi nama Tuhan boleh kita terus persembahkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku semua yang sudah mendukung pelayanan Yayasan Hesed Berkat Bangsa ini melalui pelayanan media, melalui pelayanan misi, dan juga melalui pelayanan sosial. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara semua. Dan bila Bapak Ibu Saudara ingin mengenal lebih jauh lagi tentang pelayanan kami, engkau bisa lihat di kolom deskripsi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.